Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita mempelajari persamaan linear satu variabel. Hari ini kita akan mempelajari pertidaksamaan linear satu variabel. Kita simak bersama ya. Yang pertama adalah pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Disingkatnya adalah PTLSV. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dinyatakan dengan menggunakan tanda atau lambang ketidaksamaan atau pertidaksamaan dengan variabelnya hanya satu ya, atau satu huruf. Nah, dan dia juga berpangkat 1. Nah, bedanya dengan persamaan yaitu terletak pada lambangnya. Kalau persamaan kita hanya punya satu lambang, yaitu lambang sama dengan. Tetapi di pertidaksamaan ini ada 4 lambangnya. Yang pertama adalah lambang ini dibacanya lebih dari. Yang kedua adalah lebih dari atau sama dengan. Yang ketiga adalah kurang dari. Yang keempat kurang dari atau sama dengan. Contohnya adalah kita lihat di sini 4x kurang dari 16. X dikurang 5 kurang dari atau sama dengan 8. 5y lebih dari 2y ditambah 12. 9y ditambah 7 lebih dari atau sama dengan 8y dikurang 6. Nah, itu yang menjadi pembeda yang di lambang-lambang tengah ini. Yang sebelumnya adalah sama dengan, tapi ini digantikan dengan lebih dari atau kurang dari. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel? Nah, pertama kita harus tahu dulu, nah ini himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Apa sih himpunan penyelesaian? Nah, di pembelajaran sebelumnya di persamaan kita mengenalnya adalah penyelesaian. Nah, kenapa disebut penyelesaian? Karena hasilnya hanya satu. Contohnya adalah X sama dengan 5, Y sama dengan negatif 4. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kalau di pertidaksamaan, hasil penyelesaiannya itu ada beberapa atau ada banyak. Sehingga dari beberapa penyelesaian itu kita himpun sehingga menjadi disebut himpunan penyelesaian. Kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih dari negatif 5 dengan X-nya elemen bilangan bulat. Nah, X-nya itu merupakan bilangan-bilangan bulat. Kita jawab X lebih dari 5. Nah, kita lihat di sini negatif 5. Nah, Bapak bantu dengan garis bilangan. Negatif 5 letaknya di mana? Ini negatif 5. Nah, kita lihat di sini X lebih dari negatif 5. Nah, di dalam garis bilangan kalau kita semakin ke kanan berarti nilainya akan semakin besar ya. Besar kalau ke kanan. Kalau kita ke kiri nilainya akan semakin kecil. Nah, yang ditanya adalah X lebih dari negatif 5. Berarti X itu nilainya harus lebih besar daripada negatif 5. Yang mana yang lebih besar dari negatif 5? Berarti ke arah kanan, yaitu negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya. Sehingga di dalam penyelesaian pertidaksamaan, kita jawab sebagai himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya sampai ke arah kanan. Nah, di sini titik-titiknya letaknya di arah kanan, di sebelah kanan karena kita hasil penyelesaiannya terus sampai ke kanan ya. Kita lihat contoh lainnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 6y dikurang 7 kurang dari 2y ditambah 5 dengan x-nya elemen bilangan bulat, y-nya ya.
Y-nya elemen bilangan bulat. Nah, kita jawab. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan kalau soalnya seperti ini? Nah, caranya adalah sama seperti kamu menyelesaikan persamaan kemarin, yaitu dengan cara berpindah ruas. Yang mana yang dipindahin? Yang ini, yang negatif 7 pindah ke sebelah kanan, 2Y-nya pindah ke sebelah kiri. Nah, sehingga menjadi 6Y dikurang 2Y kurang dari 5 tambah 7. Nah, di sini ada penjelasannya. Negatif 7 yang berada di ruas kiri berpindah ke ruas kanan sehingga akan merubah tanda dari pengurangan menjadi penjumlahan, ya. Nah, sedangkan yang 2Y berada di ruas kanan, dia berpindah ke ruas kiri sehingga akan merubah tandanya dia dari yang sebelumnya penjumlahan menjadi pengurangan. Seperti itu, sama seperti persamaan. Nah, kita hasilkan 6Y dikurang 2Y sama dengan 4Y. 5 tambah 7 hasilnya adalah 12, sehingga 4Y kurang dari 12. Nah, 4 ini juga harus kita pindahkan. Nah, 4Y artinya 4 dikali Y. Berarti kalau perkalian pindahnya jadi apa? Jadi pembagian, seperti penjelasan ini. Sehingga jawabannya adalah Y kurang dari 12 dibagi 4. Kenapa? 4 yang berada di ruas kiri berpindah ke ruas kanan, sehingga akan merubah tanda dari yang sebelumnya perkalian menjadi pembagian. Nah, hasil dari 12 dibagi 4 adalah 3, sehingga Y kurang dari 3. Nah, di dalam garis bilangan 3 di mana? Nih ya, 3. Nah, yang nilainya kurang dari 3 itu angka berapa aja? Berarti dia ke arah sebelah kiri, ya, karena kurang dari. Berarti jawabannya adalah 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, kita mulai dari kanan ya, ke arah kiri. 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Titik-titiknya berada di sebelah kiri karena dia terus ke arah sebelah kiri. Negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, kita lihat contoh yang lainnya supaya kamu bisa paham lebih dalam lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan P lebih dari sama dengan 3P ditambah 6 dengan P-nya bilangan bulat. Nah, kita jawab. P lebih dari sama dengan 3P ditambah 6, sehingga kita pindahkan yang mana? 3P-nya kita pindahkan, sehingga menjadi P kurang 3P lebih dari sama dengan 6. 3P yang berada di ruas kanan berpindah ke ruas kiri, sehingga akan merubah tanda dari sebelumnya dia penjumlahan menjadi pengurangan, sehingga hasil dari P dikurang 3P, 1 dikurang 3, negatif 2, negatif 2P lebih dari atau sama dengan 6. Nah, negatif 2 juga harus pindah kan? Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Nah, negatif 2 yang berada di ruas kiri berpindah ke ruas kanan, sehingga akan merubah tanda dari dia perkalian menjadi pembagian. Jadi 6 dibagi negatif 2. Nah, di sini ada perbedaan dari persamaan. Nah, karena bedanya adalah di sini. Khusus di perkalian dan pembagian, jika angkanya negatif yang berpindah ruas dikali negatif nih, ini kan seperti ini, dia adalah negatif 2 ya, negatif 2 dikali P. Nah, negatif 2 nya pindah, negatif 2 kan bilangan negatif ya. Kalau dia berpindah ruas bilangan negatif tersebut di perkalian dan pembagian, maka akan merubah tanda pertidaksamaannya. Tadi sebelumnya angka pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan, sehingga kalau negatif perkalian atau pembagian pindah, dia akan menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, di sini dicatat, hati-hati,
bahwa kalau angka negatif di perkalian dan pembagian harus merubah tanda dari pertidaksamaannya. Sehingga jawabannya adalah P kurang dari atau sama dengan 6 dibagi negatif 2. 6 dibagi negatif 2 adalah negatif 3. Sehingga jawabannya P kurang dari sama dengan negatif 3. Nah, negatif 3 letaknya di mana? Nih, di garis bilangannya. Sehingga kalau kurang dari atau sama dengan, berarti arahnya ke kiri. Ya. Nah, di sini ada tanda sama dengan. Kurang dari atau sama dengan, berarti kalau ada tanda sama dengan, berarti sama dengannya juga harus ikut ya, negatif 3-nya juga harus ikut. Oke, nah sehingga penyelesaiannya kita mulai dari negatif 3 ke arah sebelah kiri. Kita mulai negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya titik-titik-titik di sebelah kiri karena dia terus ke arah kiri. Nah, berikutnya adalah penerapan pertidaksamaan linear satu variabel pada soal cerita. Nah, kehidupan sehari-hari. Nah, contoh masalahnya adalah sebuah truk bermuatan semangka dan melon, berat muatan melon kurang 200 kilo dari muatan semangka. Truk tersebut tidak boleh membawa muatan melebihi 9 ton. 9 ton itu berapa sih? 9.000 kilo ya, 9.000 kilogram. Berapa berat muatan maksimal dari semangka dan melon masing-masing yang bisa dibawa oleh truk tersebut? Muatan maksimal. Nah, di sini ada penjelasannya. Berat muatan semangka dimisalkan dengan X kilogram. Nah, kita jawab seperti persamaan kemarin. Kita jawab misalkan berat muatan semangka adalah X kilogram, maka berat muatan melonnya berapa? Kita lihat di sini tadi, berat muatan melon kurang 200 kilo. Berarti lebih ringan 200 kilo daripada muatan semangka. Sehingga kalau berat muatan semangka itu X dimisalkan, berarti berat muatan melonnya ada X dikurang 200 ya. Karena dia lebih ringan 200 kilo. Nah, kata-kata yang merah ini, truk tersebut tidak boleh membawa muatan melebihi 9 ton. Nah, dia tidak boleh melebihi. Berarti boleh maksimal 9 ton yang harus dibawa oleh truk tersebut. Berarti boleh sama dengan 9 ton. Boleh juga kurang dari 9 ton ya. Jadi boleh sama dengan 9 ton, boleh kurang dari 9 ton, tapi tidak boleh melebihi, sehingga lambangnya adalah kurang dari sama dengan. Nah, ini ya. Karena dia tidak boleh melebihi, sehingga dia boleh kurang dari atau sama dengan. Ya. Nah, kita lihat di situ truk tersebut isinya semangka sama melon kan, berarti berat muatan semangka jika ditambah berat muatan melon kurang dari atau sama dengan 9.000 kilogram ya. Nah, kita lihat misalkan berat muatan semangkanya tadi kan X ya, berarti berat muatan semangka X ditambah berat muatan melonnya X dikurang 200. X ditambah X kurang 200 kurang dari sama dengan 9.000. Nah, ini bisa ditambah nih, X ditambah X artinya adalah 2X, berarti 2X dikurang 200 kurang dari sama dengan 9.000. Nah, ini adalah model matematikanya. Jadi dari soal cerita itu model matematikanya adalah 2X dikurang 200 kurang dari sama dengan 9.000. Nah, kita hasilkan 200-nya ini pindah ke ruas kanan menjadi penjumlahan ya. Jadinya 2X kurang dari sama dengan 9.000 ditambah 200. 9.200 ya. Duanya juga harus pindah ya. Dari perkalian jadi apa? Pembagian. Berarti 9.200 dibagi 2 sama dengan 4.600, sehingga penyelesaiannya adalah X kurang dari 4.600. Nah, kenapa X itu lebih dari sama dengan 0?
Kenapa? Nggak ada sesuatu berat yang hasilnya negatif ya. Nggak ada. Berat yang negatif nggak ada, tapi berat yang nol ada. Jadi berat negatif tidak ada. Sehingga jawaban penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4.600. Nah, tadi kan semangka itu kita misalkan sebagai X kilo ya. Berarti berat muatan semangka maksimal yang bisa dibawa truk tersebut adalah 4.600 kilo. Sedangkan berat muatan melon tadi kita misalkannya X dikurang 200. X-nya 4.600 dikurang 200, sehingga berat muatan maksimal yang bisa dibawa truk itu untuk melonnya adalah 4.400. Ya, sekian dari Bapak. Semoga kalian dapat mengerti penjelasan dari Bapak ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.